Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirli Amrina dengan NPM 2101081021. Saya akan menerangkan tentang optik dan alat optik. Pengertian optik. Kata optik sendiri berasal dari bahasa Latin ort yang memiliki arti tampilan. Optik merupakan cabang ilmu fisika yang membahas perilaku dan sifat cahaya, serta interaksi cahaya dengan materi. Semua hal yang berkaitan dengan fenomena optik merupakan kajian dari optik. Nah, pernahkah kamu melihat kapal selam? Jika pernah, kamu pasti tahu bahwa kapal selam ini bergerak di dalam air. Tujuan kapal selam biasanya untuk mengintai keadaan sekitar di luar udara. Nah, bagaimana kapal tersebut bisa mengintai? Hal ini karena kapal selam menggunakan alat optik periskop, sehingga bisa menyatukan keadaan di sekitar. Berbicara tentang alat optik, kamu sudah tahu belum apa itu alat optik? Dan ada berapa macam alat optik? Kalau kalian ingin tahu penjelasan optik, mari dengarkan seputar penjelasan alat optik yang akan saya jelaskan. Alat optik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu optik alami dan buatan. Alat optik alami menjadikan mata sebagai alat utama penglihatan, dan sedangkan yang termasuk ke dalam alat optik buatan seperti kacamata, lup, kamera, mikroskop, teropong, dan masih banyak lainnya. Alat optik yang pertama yaitu mata. Mata sebagai alat optik alami yang diciptakan oleh Tuhan. Prinsip kerja mata diadaptasi manusia dalam pembuatan alat optik lainnya. Mata terdiri dari bagian yang memiliki fungsi masing-masing, di antaranya kornea, yakni bagian depan mata yang berbentuk melengkung dan dilapisi oleh selaput bening. Beranda depan, yakni cairan di belakang kornea yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata berbentuk cekung dan berguna untuk mengatur pembiasan yang dilakukan oleh cairan di depan lensa. Iris, yaitu selaput di depan lensa mata dan berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Pupil, yaitu celah lingkaran yang dibentuk oleh iris dengan mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Retina, yakni bagian yang berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Bintik kuning, yaitu bagian pada mata yang peka terhadap rangsang cahaya. Dan yang terakhir, saraf optik, yaitu bagian saraf yang menghubungkan bintik kuning dengan otak. Dan yang terakhir, saraf optik, yakni bagian saraf yang menghubungkan bintik kuning dengan otak. Alat optik yang kedua yaitu kacamata. Kacamata adalah alat bantu penglihatan untuk mereka yang mengalami kerusakan pada mata. Untuk penderita miopi atau ragu jauh dibutuhkan kacamata negatif dengan lensa cekung agar dapat melihat normal. Dan sementara untuk penderita hipermetropia atau rabun dekat dibutuhkan kacamata positif dengan lensa cembung agar dapat melihat dengan normal. Membutuhkan dan bagi penderita hipobia atau mata tua dapat ditolong dengan menggunakan kacamata positif dan negatif. Yang ketiga yaitu kaca pembesar atau lup. Lup atau kaca pembesar adalah sebuah alat yang digunakan agar benda kecil dapat terlihat dengan jelas. Lup seringkali dipakai oleh tukang arloji saat memperbaiki kerusakan yang ada di jam tangan. Yang keempat, kamera. Kamera adalah teknologi untuk menangkap gambar atau merekam video yang menggunakan prinsip kerja mata. Kamera juga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari lensa cembung untuk membentuk bayangan, film yang digunakan menangkap bayangan yang dibentuk lensa. Diafragma berfungsi untuk mengatur bayangan cahaya yang mengenai film, mengatur
mengatur fokus untuk mengubah jarak lensa pada kamera. Yang kelima ada mikroskop. Mikroskop terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa yang berada dengan objek atau lensa objektif dan lensa yang berada dekat dengan mata atau lensa okuler. Mikroskop banyak digunakan oleh peneliti untuk mengamati benda yang berukuran mikro. Dan yang terakhir, teropong. Teropong atau yang dapat disebut juga teleskop digunakan untuk melihat benda dengan jarak yang sangat jauh. Teropong memiliki dua jenis, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang memiliki ciri yang sama dengan mikroskop, dan sedangkan teropong bumi digunakan untuk benda-benda yang jauh dari bumi. Teropong bumi terdiri dari 3 lensa cembung, yakni lensa yang berada di dekat objek atau objektif, membalikkan bayangan atau pembalik, dan berada di dekat mata atau okuler. Itulah sekian penjelasan tentang alat-alat optik.